Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 179, Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipakai untuk memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dan juga mereka mempunyai mata tapi tidak digunakannya untuk melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan juga mereka memiliki telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar. Ulaika kal an'am bal hum adallun. Mereka seperti binatang, bal hum adallun, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Sekaitan dengan ayat ini, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, berpikir sesaat lebih utama daripada beribadah setahun. Ali bin Abi Thalib ingin menyampaikan keutamaan berpikir di sini. Jadi Al-Fakir ingin menyampaikan bahwa kenapa berpikir itu sangat dianjurkan. Karena yang pertama, orang yang berpikir dia akan tenggelam ke dalam 3 pertanyaan, yaitu dia dari mana, untuk apa, dan mau kemana. Jadi kita harus merenungi diri kita, sebenarnya kita ini siapa. Kalau kita adalah makhluk, maka tentu ada yang menciptakan kita. Kalau kita ini sebagai manusia ini yang didahului dengan ketiadaan, kemudian menjadi ada, maka tentu ada yang telah mengadakan kita. Karena tidak mungkin sesuatu yang tidak ada mampu menciptakan dirinya sendiri menjadi ada. Nah, kemudian yang kedua, untuk apa kita ada? Kita akan renungi setelah kita ada, ya terus kita ini untuk apa kita ada? Ini selalu berkaitan dengan aktivitas kita. Kemudian mau kemana? Untuk apa dan mau kemana? Kita dari mana, untuk apa dan mau kemana? Ini 3 pertanyaan akan membuat tenggelam bagi orang-orang yang banyak berpikir. Tetapi Al-Fakir tidak ingin menyampaikan panjang lebar tentang atau mencoba untuk menjawab dari 3 pertanyaan ini, karena ini sangat ranah filosofis. Kemudian setelah yang pertama, setelah kita tenggelam ke dalam 3 pertanyaan tadi, maka yang kedua adalah kebahagiaan manusia itu tergantung dari pikiran dan perhatiannya. Nah, ternyata bahwa kebahagiaan setiap manusia itu bergantung dari apa yang mereka pikirkan atau apa yang kita pikirkan dan apa yang kita perhatikan selama ini, selama kita hidup. Jadi ketika ada yang mengatakan
setiap kata adalah doa, maka di sini saya akan menyampaikan bahwa setiap pikiran adalah doa. Maka berpikirlah yang baik-baik, karena itu merupakan merupakan pancingan untuk menghasilkan yang baik-baik. Karena setiap perbuatan kita, setiap perilaku kita, setiap aktivitas kita bergantung dari apa yang kita pikirkan sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu alasan mengapa Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa berpikir sesaat lebih utama daripada ibadah setahun. Kemudian yang ketiga, kenapa berpikir sesaat lebih utama daripada beribadah setahun? Karena orang yang berpikir, atau hanya orang-orang yang berpikirlah yang akan berzikir. Hanya orang-orang berpikirlah yang akan mengingat. Hanya orang-orang berpikirlah yang akan menyadari setiap aktivitas-aktivitasnya. Karena tidak mungkin orang mengingat tanpa didahului dengan berpikir. Maka dari awal saya katakan, berpikirlah yang baik-baik supaya engkau mengingat yang baik-baik, dan hasilnya tentu akan beraktivitas yang baik-baik. Kemudian alasan yang keempat kenapa berpikir lebih utama daripada ibadah setahun, bahwa tafakkur atau berpikir sebagai pembebas dari kelalaian. Jadi hanya orang-orang yang berpikirlah yang terbebas dari kelalaian. Nah, di sini poin pentingnya, sebagaimana tadi ayat Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul ghafilun, dan merekalah orang-orang yang lalai. Berarti isi neraka dipenuhi dengan orang-orang yang lalai. Jadi ada 3 tadi itu. Orang yang lalai apa? Di mana? Orang yang melalaikan fungsi daripada hatinya, orang yang melalaikan fungsi matanya, dan orang yang melalaikan fungsi daripada telinganya. Nah, kelalaian, betapapun kecilnya atau betapapun sedikitnya kelalaian kita, tetap saja dia akan menjerumuskan manusia. Jadi mafhum mukhalafahnya daripada ayat Al-Quran tadi, ulaika humul ghafilun, mereka orang-orang yang lalai, Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan bahwa jangan sampai kita lalai sebagai tugas kita sebagai hamba. Jangan sampai kita lalai dari apa-apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin keempat inilah yang sempat Al-Fakir ingin sampaikan. Insyaallah pertemuan berikutnya Al-Fakir akan mencoba lagi menjelaskan seperti apa itu lalai dan jenis-jenisnya, insyaallah. Mungkin itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.